رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Salam. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم على تبارك وتعالى. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين حمد العالمين حمد الوافين يا ربنا يا إلهنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وتقضي لنا بها جميع الحاجات السيئات وترضى لنا من الغلط وتضلل لنا في أقصى من جميع الخيرات في الحياة والموت. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا يا الله. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية وبركة في الرزق. Iya, wahyu kok info nggak? Info. Ada ya? Wahyu. Sudah masuk kali wahyu. Itu siapa? Nah, yang kecil. Ada dua orang. Mau dibuka oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mewakili Pak Ibu Pak Syahrial untuk membuka acara ini.
terima kasih kami ucapkan telah sempat menyempatkan diri untuk datang yang sebentar lagi insyaallah siap, dan kepada ibu sekalian yang Allah. Nanti intinya kita mengucapkan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kesempatan menerima Islam sampai saat ini kita pada hari ini bisa berkumpul dan Allah semoga kita salawat dan salam kepada diri kita Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Pada malam hari ini insyaallah kita telah susun acara kita. Yang pertama adalah pembacaan doa untuk awal ya. Ya, selanjutnya siapa saja ya. Jadi setelah itu mungkin pertanyaan. Dilanjut muhasabah dulu. Dilanjutkan muhasabah. Mungkin nanti ada pertanyaan akan disampaikan dan kita akhiri nanti untuk dari Ustaz. Yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Aqala aidan wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hadirin Bapak dan Ibu, ayahanda dan ibunda sekalian. Alhamdulillah, hanya dengan izin Allah kita diperkenankan yang jauh, yang dekat, dibisakan untuk hadir di tempat ini. Oleh karena itu, saya menyebut ini pertemuan yang sangat berharga. Karena ya mudah-mudahan kita panjang usia ya. Insya Allah panjangkan usia kita. Namun kita termasuk saya sendiri tidak tahu usia yang Allah perkenankan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan di tahun berikutnya pun kita masih bisa berkumpul seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Kesempatan dari Allah SWT, kesempatan yang sangat berharga, sangat mahal, sehingga yang jauh pun dibisakan oleh Allah SWT untuk digetarkan hati datang ke tempat yang sangat baik ini. Itu karena izin Allah SWT. Bapak dan Ibu, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh sepuh kita bahwa acara pada saat ini terkait juga dengan pergantian tahun. Walaupun ini sesungguhnya bukan tahun Islam.
Akan tetapi tidak ada salahnya, sangat baik untuk mengevaluasi diri kita. Sejauh mana amalan-amalan kita, sejauh mana kekurangan-kekurangan kita, paling tidak di setahun 2023. Bapak Ibu sekalian, kalau di satu perusahaan itu biasanya baik di akhir bulan atau di akhir tahun itu suka ada evaluasi, suka ada satu apa namanya mereview kembali apa yang sudah kita hasilkan, prestasi apa, kemudian kalau dalam suatu perusahaan keuntungannya sudah berapa, kemudian kalau ada kekurangan-kekurangan apa, maka dievaluasilah semua. Itulah miniatur dari kehidupan kita yang dari tahun ke tahun, alhamdulillah keluarga besar Pak Sarya ini sudah melakukan seperti ini. Saya salut, Pak Haji. Insya Allah mungkin tidak semuanya keluarga seperti ini. Walaupun banyak, tapi mungkin tidak semua keluarga seperti ini. Di akhir tahun yang jauh yang dekat berkumpul dengan dasar wasilul arham, silaturahim yang sangat diperintahkan di dalam Al-Quran. Itulah isi Al-Quran di antara hukum-hukum yang sangat penting mengatur kehidupan, ada terselip satu kalimat wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Silaturahim menjadi poin yang penting di dalam sekian ribu ayat Al-Quran. Bapak Ibu di dalam surah An-Nisa itu. Nah itulah yang sudah dilaksanakan di keluarga kita, keluarga Pak Sarya, yang harus diteruskan Pak, sampai kapanpun kalau bisa. Insya Allah Pak ya. Karena ini bukan hanya sekedar karena kita mampu, tapi ini menjalankan perintah Allah. Malah dalam ayat itu dikatakan diawali dengan wattaqullah. Bisa diartikan dua, bertakwalah kepada Allah, ada juga mengartikan takutlah kepada Allah. Dan dirangkai dengan alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang mana di sana susahnya adalah silaturahim, menyambungkan kasih sayang di antara keluarga. Karena tidak sedikit di antara keluarga satu sama lain, adik, kakak, saudara yang jauh baik tempatnya juga hatinya. Bahkan ada putra dan cucu sampai ada yang tidak kenal. Ada yang seperti itu Pak. Keponakan, sepupu, apalagi ada yang ketemu di jalan tidak kenal. Ternyata ketika lebaran, ketika ada hajatan, ketemu. Ternyata anaknya sepupu. Anaknya sepupu kita. Nah itu ada yang sampai begitu. Kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, bahwa di awal kita ingin mengirim doa dulu kepada para sesepuh kita, khususnya yang sudah tidak ada di dunia. Nah, mungkin ada yang bertanya, walaupun saya sudah yakin, tapi untuk menguatkan, apakah sampai doa kepada orang yang sudah meninggal, saya 1000% sampai. Saya 1000%. Doa keluarga yang masih ada, mendoakan kepada orang yang sudah meninggal, itu saya sangat yakin itu sampai. Bagaimana analoginya? Analoginya Rasulullah ketika ada yang meninggal mencontohkan sholat jenazah. Apa hubungannya dengan sholat jenazah? Sholat jenazah itu isinya adalah doa dan doa dan doa untuk almarhum. Logikanya kalau tidak sampai doa yang hidup kepada yang mati, tidak mungkin Rasulullah memberi contoh sholat jenazah. Sudah saja yang meninggal dikubur ke makam. Tapi dengan adanya
diformalkan dengan dalam bentuk sholat jenazah yang isinya adalah doa, doa, dan doa untuk jenazah dan untuk keluarga jenazah. Di takbir yang ketiga ya, ada di sana, kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa akrim nuzulahu, wa wasi' madkhalahu, wa agsilu bil ma'i, wasalji wal barodi, wa nakinal khotoya, kama yunaq. Panjang sekali. Itu semuanya untuk jenazah. Semuanya untuk jenazah, Bu. Ya Allah, sayangilah kalau ibunya atau bapaknya yang meninggal, sayangilah bapakku, sayangilah, cintalah ibuku, luaskanlah di tempatnya. Wah, macam-macam itu doanya Bapak Ibu pasti sudah biasa. Wa akrim nuzul, wasi madkhul, wa agsil bil ma'i, sejukan. Wasalji sebagaimana air es yang menyejukkan. Wal baru wa nakimlah khotoya, berikanlah surga. Kira-kira kalau tidak sampai, mungkin nggak Nabi mendoakan itu? Tidak mungkin. Maka karena doa dari yang hidup kepada yang meninggal itu sampai, Nabi mendoakan itu. Insya Allah. Dan di dalam Al-Quran ada juga yang menyatakan bahwa Rabbana firlana wali ikhwaninal ladina sabaku nabil iman. Itu sangat jelas sekali. Doa bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk orang-orang yang terdahulu yang seiman. Yang tidak seiman ya tidak usah. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita kirim dulu doa khususnya untuk para kesepuhan yang mana syariatnya adanya kita karena adanya orang tua kita. Pastinya. Yang pertama ini di sini ada 14 kesepuhan dan mungkin saudara-saudara ya Pak. Bisa saya sebutkan lagi mungkin ya. Nanti saja langsung di dalam doanya. Mari Bapak Ibu sekalian kita khususkan, kita berdoa, mengirim doa kepada, kalau bahasa Sundanya mah karuhun Pak ya. Karuhun itu para pendahulu, para pendahulu. Kalau saya di kampung saya sebutnya karuhun. Karuhun itu pendahulu-pendahulu. Kakek, nenek, bapak, dan sebagainya. Dan adanya kita secara wujud aridi, secara wujud idopi, itu karena ada bapak kita, ada ibu kita dan bapak kita. Ada bapak kita karena ada neneknya dan sebagainya. Nah itulah kita bisa seperti ini karena jasa ibunda atau ibu juga bapak-bapak kita. Makanya di sini insya Allah saya yakin ini sudah lengkap. Saya tidak akan bertanya lagi, di sini sudah lengkap pastinya. Mari kita sama-sama berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayina syaikhina. Barakul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Khususan ila ahli kubur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan ila abaina wa ummatina wa jaddatina. Bapak Haji M. As'ari bin Haji Soleh, Ibu Hajah As-Sunnah binti Bapak Mursyid, Bapak Haji Muhammad Ahmad bin Iyam, Ibu Hajah Sofiyah binti
Bapak Haji M. Ashari, Ibu R. Supardi bin Sanusi, Ibu Siti Anissa binti Niti Disastro, Bapak Haji Buditya Warman bin Bapak Raiza, Bapak Syahrinil Rizal bin Bapak Haji Muhammad, Bapak Su'eb Muhammad bin Bapak Haji Muhammad, Ibu Robianti binti Bapak Haji Muhammad, Bapak R. Ahmad Najmuddin bin Marsyad, Ibu Hajah Soleha binti Bapak Toib, Bapak Kemas Abdul Majid bin Kemas Ahmad, Ibu Nyimas Hajah Rogayan binti Bapak Muhammad Cik. Kullihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا وعلى الشفيع كريم ونبينا ومولانا محمد وسلم وارض الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا يا إلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبراد والنقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa-dosa para orang tua kami, saudara-saudara kami, saudara-saudara laki-laki dan perempuan kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah ampunan dan rahmat-Mu, ya Allah, dalam kuburnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lapangkanlah dalam kuburnya, ya Allah. Berikanlah kenikmatan di alam kuburnya, ya Allah. Keluarga kami, para orang tua kami yang sudah kami sebut ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Muliakanlah tempatnya, ya Allah.
Berikanlah rizki batiniah ya Allah. Berikanlah kenikmatan dan karunia-Mu di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, tampakkanlah surga bagi mereka ya Allah sesuai dengan amalan-amalan mereka ya Allah. Birahmatika ya Aziz ya Ghaffar ya Mujibas Sa'ilin ya Qadiyal Hajat ya Mujibad Da'wat ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kanam ya. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang saya muliakan, mudah-mudahan permohonan, harapan, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu dan bapak kita yang sudah berada di alam barzah, mendahului kita, saudara-saudara kita, mungkin bahkan pasti satu saat nanti kita pun akan menyusul, hanya saja waktu dan tempat yang Allah masih rahasiakan. Oleh karena itu, sebelum kita nanti muhasabah, saya ingin sama-sama kita bertausiah di penghujung akhir tahun 2023, yang mana bukan sehari lagi, tapi beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Yang mana Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, secara hitungan umur kita bertambah. Bunda sekalian yang ada di hadapan saya, mungkin yang usianya sudah 69, sekarang menjadi 70, ya Bunda ya. Yang 70 menjadi 71, dan seterusnya dan seterusnya. Saya juga begitu. Bertambah. Terus yang tadinya kuat, sehat, otomatis kata Allah dalam Al-Quran, ini bukan kata saya. Waman nu'ammirhu nunakishu il khalqi apala yakin. Surat apa itu? Surat Yasin ya. Surat Yasin yang Bapak Ibu sering baca. Kalau kita renungkan isinya, Bapak Ibu rahimahullah, itu kadang-kadang agak sedih juga. Barang siapa yang Allah panjangkan usianya, nu'amirhu, nunakis, maka otomatis akan aku kurangi fil khalqi, di dalam fungsi-fungsi tubuhnya. Itu secara otomatis berbanding lurus. Seiring bertambah usia, maka berkuranglah kemampuan dan daya kekuatan, mungkin kesehatan. Yang tadinya rambut itu hitam, yang hitamnya permisi satu persatu. Malah tanpa disuruh sudah meninggalkan kita satu persatu rambut kita. Yang tadinya itu kata bahasa Sundanya gomplok. Gomplok itu di Palembang apa? Lebat gitu. Sekarang mungkin ya termasuk saya ini sudah permisi satu persatu. Itu pertanda Bapak Ibu. Nunakis. Aku akan kurangi satu persatu. Bahkan ada yang secara fisiknya tidak dikurangi, tapi fungsinya Allah kurangi satu persatu. Secara usia, ya itu bertambah. Panjang umur, bahagia, dan sebagainya. Tapi hakikatnya adalah berkurang. Rambut, masih mending kalau rambut itu mungkin jatuh 10-20 tidak terasa sakit. Tapi ada yang Allah kurangi fungsinya dan besar dampaknya. Contoh, telinga. Waktu masih muda, jauh dari sana Bu, dari bawah mungkin ada yang harebosan. Harebosan itu berbisik-bisik. Masih kedengaran Bu oleh kita. Masih kedengaran. Apa kamu ngomongin saya ya? Itu kedengaran Bu. Tapi kalau sudah umur usia sepuh,
Di samping kita aja sudah kurang kedengaran. Yang kanan ada yang berisik di sebelah kanan, harus begini Bu, karena ini sudah pensiun yang ini. Ya, nah itulah nunakis. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, otomatis berbanding lurus akan Allah kurangi satu persatu. Baik kesehatannya ataupun fungsi-fungsinya. Mata yang dulu awas, sekarang harus pakai kacamata. Ya itulah cerminan. Yang kakinya dulu itu 2 Bu, masih muda kakinya 2, sudah sepuh kakinya ada yang 3, ada yang 4, karena pakai tongkat. Ya itulah cerminan kehidupan. Dan tidak usah dijadikan sedih itu karena memang itu sunatullah gitu. Nah, apalah yakilun kata Allah. Apakah itu kenapa tidak dijadikan pembelajaran? Jadi jadikan cerminan. Untuk apa cerminnya? Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena satu persatu sudah dipanggil oleh Allah. Tadi itu anatomi anggota tubuh termasuk gigi, Bu. Gigi diambil oleh Allah. Malah fungsi-fungsinya itu adalah cerminan. Nah itulah nunakis. Nah satu saat kita akan semuanya makhluk akan dipanggil oleh Allah dan pada saat itu kembalilah kita kepada diri kita masing-masing. Alhamdulillah kita dipanjangkan usia oleh Allah dan masih bisa berkumpul Bapak Ibu sekalian. Ini satu kebahagiaan. Mudah-mudahan saya titip ke Pak Sarya, jangan diputus Pak. Terus saja dari tahun ke tahun insya Allah. Saya ikut senang Pak dengan adanya silaturahim seperti ini. Sampai yang jauh pun datang. Nah itu walaupun mungkin banyak yang seperti ini, tapi tidak semua keluarga bisa seperti ini. Ada malah yang tahun baru itu, wah keliar zaman dulu Pak, zaman dulu ya. Sekarang alhamdulillah sudah berkurang. Sampai saya kalau ada yang ya pengajian begini di tahun baru, saya pernah diundang di Sarijadi Pak. Di Sarijadi, saya Bapak yang orang Bandung pasti tahu, dekat Agim itu. Ada pengajian begini sama. Pulang saya jam setengah 12, datang ke rumah jam 3 subuh. Karena apa? Karena macet di jalan. Nah itu, karena macet. Ke Dago macet, kemana sampai ke ujung baru macet. Ah, sudah pasrah. Jam 3 baru datang ke rumah. Nah itu yang hadir di jalan-jalan itu siapa? Itu umat Islam. Itu umat Islam. Padahal ini adalah bukan tahun baru Islam. Seharusnya tahun baru ini ya seperti inilah. Muhasabah. Bagaimana di tahun yang akan datang untuk meningkatkan lebih baik lagi amalan-amalan kita. Itulah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Makanya Pak Syahrial, keluarga besar di sini beruntung sekali. Saya salut, insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi ada satu ayat di dalam surat Yasin, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin. Kita pada hakikatnya tadi sudah saya katakan bertambah usia, tapi sebetulnya jatah usia berkurang. Tadi usia bertambah kan ya, 70, 71, yang 75 jadi 76. Tapi sesungguhnya disadari atau tidak, diakui atau tidak, jatah usia kita berkurang. Jadi kalau saya akan dikasih jatah oleh Allah 60 tahun misalnya ya, karena saya ini masih kurang 60. Sekarang saya misalnya usia saya 55 Bu, misalnya ya. Berarti tambah 2023, nah tambah 1, berarti jatah kalau Allah mau kasih 60 tahun, yang tadinya 5 tahun lagi, berarti tinggal 4 tahun lagi. Itu pun kalau 4 tahun. Tidak tahu kalau minggu besok saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Nah, jadi begitu. Insya Allah ini hanya untuk tadakur, tafakur, bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan tahun yang baru, program yang baru, amal yang baru, dan bertambah insya Allah. Kalau kemarin amalannya
ini ada 6 misalnya, sekarang menjadi 7, menjadi 8. Insya Allah nanti akan saya sampaikan, ada satu ayat yang sangat menarik menurut saya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibunda sekalian. Nah, ada yang ingin saya sampaikan. Ini yang saya sering baca ya dalam sholat ayat itu, karena memang ini kualitasnya luar biasa untuk menyemangati saya. Nah, di dalam surat Yasin tadi Allah katakan wattaqu. Itu ada 2 arti kan, ada bertakwalah atau takutlah. Maka ini Allah memberi peringatan. Yauman dengan satu hari nanti, yang saat ini memang masih kita berkumpul, ada kekurangan itu, kekurangan ini tinggal kita panggil ya. Yang punya asisten di rumah tangga tinggal panggil, yang punya anak tinggal panggil, nyuruh ke warung dan sebagainya. Kalau nanti di alam tertentu, yauman pada hari itu, la tajzi nafsun an nafsin. Itu saya dan istri saya sudah masing-masing. Amal saya, amal istri saya, anak saya, dan seterusnya itu sudah masing-masing. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Di hari itu, kalau sekarang ada kekurangan, tinggal kalau bahasa Sunda mah ngagorowok, ngagorowok, minta tolong gitu, minta tolong ke asisten, ke siapa. Nanti kembali kepada amal kita masing-masing. Apa yang bisa kita pegang di alam kubur? Apa yang bisa kita pegang? Ini dalam satu hikayat dalam kitab Ar-Ruh ya, kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Ibnu Qayyim. Nah, di dalam kitab itu disebutkan bahwa di alam kubur amalan-amalan baik kita itu akan menjadi pendamping ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan menjadi mewujud sebagai yang sering disebut oleh para ulama, para kiai, bagi laki-laki menjadi putri yang sangat cantik amalan-amalan kita. Membaca Al-Qur'an dan seterusnya, menjadi putri-putri yang sangat cantik. Begitu pula bagi ibu-ibu, akan menjadi pendamping-pendamping yang menghantar kita kepada hadrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya ajudan. Tidak usah khawatir bagi orang-orang yang soleh seperti Bapak Ibu sekalian yang banyak amal salehnya, nanti akan diantar oleh putri-putri atau bidadari, kalau ibu-ibu oleh apa ya, bidadara atau apa ya. Nah, tersebut. Tapi ada dalam Al-Quran Pak, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Surat apa Bu ya? Al-Waqiah ya. Surat Al-Waqiah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kalau untuk laki-laki itu para bidadari. Kalau untuk ibu-ibu, untuk perempuan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Itu dalam surah Waqiah, ibu-ibu pasti sudah hafal. Mereka dikelilingi yatufu itu dari kata tofa, yatufu, tawafan. Tawaf itu kan berkeliling ya. Tawaf. Alaihim kepada para ahli surga, wildanun. Wildan itu adalah anak-anak muda yang gagah, tampan, dan luar biasa. Nah, itu adalah pendamping bagi para ibu-ibu. Jadi jangan iri ibu-ibu. Nah, ini mau bapak-bapak we cenah bidadari ari ibu-ibu. Ternyata dalam Al-Qur'an ada. Jadi bukan bidadara, tapi wildan. Wildan itu bisa diartikan anak-anak muda. Pemuda-pemuda kalau boleh. Pemuda-pemuda yang gagah, tampan, luar biasa. Itu hadiah bagi ibu-ibu solehah. Insya Allah. Ibu-ibu silakan nanti disimak lagi di surah Al-Waqiah ya Bu. Surah Al-Waqiah. Pokoknya ayatnya yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mukhalladun itu dari kata kholada, kholidin, yang abadi dalam kemudaannya. Tidak pernah menjadi aki-aki gitu Bu. Kalau tahun sekarang muda, nanti 20 tahun kemudian kalau di dunia kan jadi aki-aki. Nah, kalau ibu-ibu atau perempuan 20-30 tahun kemudian yang muda cantik itu jadi tua. Nah, di surga tidak ada aki-aki dan ini. Jadi semuanya kembali
muda, kan begitu ya Pak. Nah, itu insya Allah hadiah untuk orang-orang yang soleh di dunia. Insya Allah mudah-mudahan kita harapan seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu bapak ini duluan masuk surga, ajaklah saya gitu. Insya Allah yang dulu pernah ketemu nih di tahun baruan gitu ya. Ibu-ibu saya suka ingin begitu. Jadi siapa tahu ibu-ibu misalnya masuk surganya duluan. Saya masih berenang-renang di mana di luar gitu ya. Nah, itu ajaklah saya. Kira-kira begitu. Maka pentingnya silaturahmi itu di situ, Bu. Jangankan orang lain, di dalam Al-Quran, saudara pun sangat sulit untuk bisa menolong orang. Kecuali ada yang diistimewakan di dalam Al-Quran, ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Baqarah ayat 48, di sana dikatakan, la tajzi nafsun an nafsin. Tidak akan bisa seseorang membela orang yang lain. Nah, tidak akan bisa membela seseorang saya kepada anak saya. Nah, saya membela anak saya. Kalau di dunia kan bisa ya. Di dunia bisa. Apalagi kalau saya pejabat tinggi. Nah, menarik anak saya menjadi pejabat gampang. Jadi cawapres misalnya. Misalnya dia di luar negeri, Pak ya. Di luar negeri ini. Nah, itu gampang. Di dunia, Bu. Di akhirat tidak lagi. Nafsun an nafsin syaya. Wala yuqbalu minha, dan tidak akan diterima adlun, tebusan, walaupun disogok. Walaupun disogok. Syafaat, pertolongan. Saya akan memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan, Bu. Syafaat itu pertolongan. Saya akan menolong anak saya. Ya kalau anak saya tidak pernah sholat, bagaimana? Malah nyeret saya ke nauzubillah min dzalik. Saya punya anak saya tidak pernah, saya sholat, sujud, sebagainya dan sebagainya, ibadah, dakwah dan sebagainya, anak saya tidak pernah sholat. Udah saya tidak punya KTBLC atau punya referensi, nggak bisa. La yuqbalu syafaat. Tidak ada referensi dari sekalipun ayahnya. Malah akan nyeret ayahnya ketika ayahnya berdakwah, ayahnya sholat, ayahnya mengaji, anaknya tidak pernah sholat, mau begitu. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, itulah salah satu esensi Al-Quran yang mudah-mudahan ini sering dibaca di dalam sholat, Pak Syahrial, supaya menyentuh gitu. Artinya ingin ingat kepada Allah itu, kalau saya suka membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan akhirat, Pak Haji. Berkait dengan akhirat. Aduh, terharu itu. Bukan hanya terharu, tapi memang ingat. Nah, seperti yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, pikirkanlah olehmu apa yang nanti akan menjadi bekal ligod. God itu hari esok. Hari esok itu bukan di dunia ya. Hari esok dalam artian hari nanti. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kehidupan dunia paling abadi atau paling lama, kira-kira berapa ratus tahun sih Bunda hidup di dunia kita ini? Yang 100 tahun sudah jarang ya hidup di dunia ini. 100 tahun ada sih, tapi sudah jarang. Gitu. Yang panjang usianya alhamdulillah. 100-200 tahun sudah hampir tidak ada. 200 tahun. Nah, di akhirat kholidina fiha abada. Kholidina fiha abada. Itulah sejatinya kehidupan yang sesungguhnya. Hidup yang tidak akan pernah mati lagi. Isinya unlimited. Tidak ada batas waktu. Kholidina fiha. Bagaimana tidak ada batas waktu sementara bekal tidak cukup? Kita ibu-ibu mau ke Mekah aja, bekal semuanya disiapkan kan? Kita mau ke Malaysia, mau main ke Singapura, perbekalan semuanya wah sudah dikoper gitu. Nah, ini kita mau tamasya ke alam keabadian, sementara bekal belum cukup. Subhanallah, Insya Allah. Nah, ini ngeri lah, ngeri Bu. Insya Allah, alhamdulillah, ini saya melihat ini memandang keluarga yang luar biasa, keluarga Pak Syahrial ini, soleh-soleha yang perlu dipupuk Pak Syahrial, Insya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, terkait dengan tahun baru ini, sekalipun saya sampaikan sekali lagi,
bukan tahun baru Islam, tidak apa-apa. Nah, tapi menjadi bahan evaluasi. Kata Rasulullah SAW, setidaknya ada 4 hal yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika nanti kita sudah tidak ada lagi di dunia. Apa yang 4 itu? Nah, sampai dalam hadis la tazulu qadama abdin, tidak akan bisa melangkah setapak kaki pun sebelum bisa mempertanggungjawaban yang 4 itu, katanya. Tidak akan bisa melangkah setapak kaki pun sebelum bisa menjawab jawaban yang 4 itu. Nah, ini hadis riwayat Tirmidzi ya, termasuk kutubus sitah yang dianggap sahih. Nah, apa yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya, an umrihi aina afnahu, dari segi umur, aina afnahu, dikemanakan umurmu, kata Nabi. Nah, umur kita ini anggaplah 70 tahun, 80 tahun. Nah, mungkin dikurangi masa kecil ya Bu ya. Kalau masa kecil anggaplah itu belum balik ya. Bonus lah itu. Nah, setelah balik, remaja, dewasa, sepuh sampai saat ini. Nah, itu berapa yang dipakai ibadah, berapa yang dipakai lupa kepada Allah. Nah, itu yang 24 itu kan dibagi 3. Mungkin dipakai bekerja, yang mudah-mudahan bekerja kita juga menjadi ibadah ya. Insya Allah kita niatkan. Kemudian dipakai tidur, kemudian dipakai ibadah. Mending kalau ibadahnya 8 jam itu katanya dipakai ibadah. Nah, yang ibadah pun kadang-kadang, ini kata Pak Sahriang, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak ya Pak ya. Nah, termasuk saya bisa jadi seperti itu. Yang sedang khusyuknya mungkin di 2 rakaat pertama, yang ketiganya, aduh sudah. Nah, kadang-kadang gitu. Nah, itu yang 70 tahun itu kan tersaring lagi, Bu. Yang terpakai ibadahnya itu kira-kira berapa tahun? Ya kita semua masing-masing yang bisa mengevaluasi ya Bu. Nah, yang bisa mengevaluasi berapa banyak amal ibadah kita selama hidup, mungkin anggaplah 80 tahun. Nah, yang 80 tahun udah cakep. Nah, saya belum tentu, Bapak Ibu. Saya belum tentu. Nah, yang pertama umur. Jadi umur dikemanakan selama 85 tahun. Nah, insya Allah lah, saya percaya ayah bunda semuanya, ini orang-orang soleh, soleh semuanya, mudah-mudahan selama umur yang kita jalani ini menjadi nilai-nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bu. Malah ketika tidur pun, supaya tidur jadi ibadah Bu, ada resepnya dari Rasulullah, katanya begini. Yang pertama, kalau doa jelas ya. Niati ketika mau tidur itu, saya ingin nanti bertahajud. Nah, jadi supaya di dalam tidurnya itu, satu, ada yang membangunkan. Ya, Ibu pikiran saya siapa kira-kira yang membangunkan. Bukan suami, bukan siapa-siapa, tapi bangun sendiri, ada yang membangunkan. Nah, kalau sudah diniati atau azam, sebelum tidur niati, ya Allah saya ingin sholat tahajud. Nah, itu kata Rasulullah, kalaupun dia ketiduran, maka diniati dia melakukan, punya pahala sholat tahajud. Nah, ini keuntungan Bu, hanya harus diilmui ya semua juga. Nah, kalau tidak ada niat itu ya mana bisa orang bisa Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, kalau misalnya di tengah malam dia bangun, ya pasti dia tahajud karena sudah niat. Nah, tapi ketika dia ketiduran dan tidak melaksanakan tahajud karena kepulesan, kalau bahasa Sunda itu. Pules gitu. Pules itu apa ya Pak? Bahasa itu. Pules itu nyenyak, jadi lupa lah. Maka dinilai kata Rasulullah seakan-akan dia sudah melaksanakan sholat tahajud. Kan untung gitu dengan niat, tapi kan malaikat lebih tahu ya apa dia benar-benar atau candaan gitu. Nah, malaikat nggak bisa dibohongi. Nah, udah aja niat, tapi harus benar-benar. Nah, kembali kepada umur. Umur kita, Bapak Ibu sekalian, jadi terbagi sehari semalam itu kan biasanya 3 ya tadi. Untuk istirahat, tidur, untuk bekerja, dan untuk
ibadah. Nah, yang ibadah tadi, nah, dibagi dua lagi. Ada ibadah yang khusyuk, ada ibadah yang kurang khusyuk. Ada ibadah yang sedang sangat ikhlas, ada yang mungkin kurang ya Bu ya, kurang. Itu. Zaman sekarang itu begini, tahajud saja, OTW tahajud, itu dinas status Bu, OTW tahajud. Ayo kita tahajud. Nah, sedang tahajud dipoto. Nah, itu sampai dikritik oleh imamnya Arab Saudi, Pak. Orang Indonesia sholatnya, ibadahnya bagus-bagus katanya. Tapi orang Indonesia paling suka selfiean. Sedang sholat, sedang baca Quran, dipoto dan sebagainya. Itu sampai dikritik oleh imam besar Masjidil Haram. Karena memang kebiasaan orang Indonesia mungkin begitu. Tidak semua. Nah, jadi ada yang ikhlas betul-betul, ada yang kurang ikhlas. Jadi ukuran ikhlas, kata Sayyidina Ali, ketika orang tidak mengharapkan kepada orang lain, yang diharapkan adalah hanya Allah, itulah ikhlas. Kemudian ada orang mengatakan, saya mah ikhlas, saya mah ikhlas. Berarti dengan mengatakan ikhlas itu, dia berarti tidak ikhlas. Saya mah ikhlas nih. Nah, itu tanda-tanda dia mengatakan keikhlasannya kepada orang lain. Nah, jadi kalau ikhlas sudah tidak usah dikatakan saya ikhlas. Apalagi dia mengatakan, kenapa kamu nggak ucapkan terima kasih pada saya? Nah, itu sudah tanda-tanda ya, tanda-tanda. Ini nanti isanya diundurkan aja ya, Bu ya. Isa itu nggak apa-apa. Insya Allah dijamin oleh Rasul. Kecuali yang tidak boleh sholat subuh sama maghrib. Tidak boleh. Tidak boleh kalau bahasa Sunda diengke-engke. Kalau sholat isya itu waktunya yang panjang. Nah, jadi yang pertama, an umrihi, akan diminta pertanggungjawaban sampai-sampai si orang itu la tazulu kodama abdin, tidak akan bisa melangkah satu langkah pun sebelum menjawab pertanyaan yang itu. Nah, sebagian ulama mengatakan itu ketika ditanya di alam kubur. Nah, jadi ketika tidak 7 langkah si mayit itu ditinggalkan oleh yang menggalinya atau oleh yang menguburnya, maka datanglah pertanyaan malaikat itu. Yang kedua, tadi dari umur. Jadi insya Allah mudah-mudahan umur kita optimalkan ya Bapak Ibu sekalian. Berapapun umur kita optimalkan usia kita. Gitu. Tidak ada yang sia-sia dan tidak berkualitas. Semuanya berkualitas. Sampai tidur pun bagaimana supaya berkualitas. Di mata Allah maksudnya ya. Nah, bukan di mata dokter. Di mata dokter juga perlu. Tidur yang berkualitas, kalau di mata dokter bagaimana Bu? Yang tidak mengego mungkin ya, yang tidurnya nyenyak gitu kan, yang tidak ada keresahan, kerisauan, nah itu tidur yang berkualitas menurut dokter. Kalau yang berkualitas menurut Nabi, yang ketika diniati tidurnya itu dengan ibadah seperti tadi, sholat tahajud. Yang kedua kata Rasulullah, yang seseorang tidak bisa bergerak kemanapun sebelum menjawab pertanyaan yang kedua itu, kata Rasulullah, kalau tadi umur ya, yang kedua masalah rizki. Rizki itu akan dipertanggungjawabkan 2. Dari mana dia mendapatkannya? Kalau umur 1, kemana menggunakannya? Kalau harta 2, dari mana aina iktasabahu wa aina tasarrufahu. Dari mana dia dapat dan kemana dia menggunakannya. Kadang-kadang ada yang mendapatkannya baik, menyalurkannya jelek. Gitu. Contohnya gimana ya? Tidak usah dikasih contoh mungkin ya. Nah, sudah paham mungkin. Mencarinya halal, banting tulang, keringat, tapi menyalurkannya pada jalan yang tidak bagus. Ada yang mencarinya baik, mengeluarkannya baik, tidak masalah itu. Ada yang menyalurkannya baik, tapi mencarinya tidak baik.
Banyak Bu, ada yang menyumbang masjid, ada yang menyumbang fakir miskin, apalagi sekarang musim nih. Musim fakir miskin disumbang semua. Nah, tapi wallahu alam niatnya apa gitu. Nah, kalau di musim-musim begini itu banyak yang nyumbang sembako dan sebagainya. Musim apa? Ya, Musim apa? ya musim begini, musim sekarang ini. Musim sekarang ini banyak tuh. Milu, ya. Wah, dilempar-lempar di mobil dan sebagainya. Nah, itu tapi caranya apa namanya mencarinya dari mana? Nah, itu Sumbernya. sumbernya. Nah, itu dua kata Nabi. Kalau soal harta dua. Kalau soal umur satu. Kalau harta dua. Dari mana dia mencarinya, maksudnya halal atau tidak, nah, dan menyalurkannya bagaimana. Mudah-mudahan kita mencarinya halal dan menyalurkannya juga halal. Nah, itu yang kita harap. Itu yang kedua ya Bu ya. Insya Allah saya percaya Bapak Ibu sekalian, min aina iktasabahu wa aina tasarrufahu. Dari mana dia mencarinya dan kemana dia memanfaatkannya, menyalurkannya. Nah, itu dua. Kalau dua-duanya lulus, alhamdulillah. Nah, kalau harta itu dua. Bagaimana katanya kalau untuk anak sekolah apa itu ibadah? Oh, ibadah sekali. Ibadah sekali. Niatkan saja. Ini untuk thalabul ilmi anak saya, wah luar biasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang akan ditanya baik dari mulai alam kubur, yang akan ditanya oleh Allah SWT, diminta pertanggungjawabannya adalah min jasadihi, dari kemampuan fisiknya, jasadnya, min jasadihi. Dia kuat, dia sehat, dia cukup, tapi tidak mau umroh acan. Umroh acan. Saya bahasa Sunda nggak apa-apa ya. Mungkin Ibu dari Palembang ngerti ya. Tidak mau umroh acan, boro-boro haji. Haji mah komo mahal. Sampai sekarang konon kabarnya sampai berapa Pak Haji? 56 juta sekarang itu. Kosnya. Ya, kos kita ya. Nah, tapi nggak masalah. Semahal apapun yang penting rezekinya ada ya, Bapak Ibu ya. Ini terutama untuk yang muda-muda yang mungkin belum ke haji, tidak usah berpikir mahal, tapi yang penting rezekinya ada gitu aja. Saya dulu ketika belum ke haji, itu saya mohon maaf pada Allah itu saya pernah pesimis. Wah, saya bagaimana bisa nggak ke haji? Bisa nggak naik haji? Ternyata saya pernah mendapat tamparan Allah SWT. Masya Allah, ini saya cerita apa-apa ya, mudah-mudahan jadi pelajaran. Jangan sampai seperti itu maksudnya. Saya pernah ditampar oleh Allah SWT. Nah, karena saya ragu pada diri saya. Saya bisa nggak ke haji? Ternyata keraguan saya itu langsung dijawab oleh Allah. Ibu, ini kisah nyata ya, wallahi ini. Saya mengatakan ini. Maka janganlah ragu, apalagi Bapak Ibu lah, sudah tidak usah ragu. Saya karena apa ragu? Karena saya tidak mungkin waktu itu bisa naik haji. Itu tahun berapa? Saya pertama itu tahun 2004. Nah, tidak mungkin. Anak sekolah itu ini. Nah, ya Allah, saya ingin, tapi saya nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu salah gitu. Saya mengakui kesalahan pada Allah. Nah, akhirnya saya ditampar. Seminggu kemudian ada seseorang yang minta foto saya gitu. Saya sedang ngetik gitu, ini kampus ya, ada yang minta foto. Pak Arif minta foto dong katanya. Ngapain minta foto? Kepalanya yang besar ya. Saya aneh gitu. Berapa Bu? Adalah 15 man. Aneh gitu. Nah, ternyata ada yang mengongkosi haji. Saya nangis Bu, tersungkur kepada Allah. Tidak selang sebulan itu, saya ada keraguan dalam hati. Ya Allah, saya bisa nggak ke Mekah gitu ya waktu itu. Itu saya semacam ditampar oleh Allah dan saya nangis, tersungkur kepada Allah. Nah itulah. Jadi bukan dalam arti harus uang dari saku kan, kalau Allah mengizinkan. Nah, ya dari saku, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Nah,
itu ternyata dari manapun Allah kuasa. Allah mengizinkan berangkat. Nah, apalagi umroh agak murah ya, Pak Syahrial ya. Paling umroh itu 30-an lah gitu. Bapak sekeluarga juga bisa. Nah, insya Allah Bapak Ibu yakin kepada Allah. Nah, jasad kita yang kuat, sehat, tidak ada niat untuk ke tanah suci atau tidak ada niat untuk sedekah ke tetangga yang tidak mampu. Nah, maka itu akan dipertanggungjawab oleh Allah selama itu belum terjawab, kata Nabi, dia tidak akan bisa melangkah selangkah pun. Sebagaimana menuju surga. Nah, dia tidak akan bisa melangkah la tazulu qadama abdin. Qadama itu telapak kaki. Telapak kaki seseorang tidak akan bisa melangkah setapak pun tanpa sebelum terjawab 4 pertanyaan itu. Yang keempat, Bapak Ibu, yang keempat yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah min ilmihi bima fa'ala, dari ilmu yang engkau peroleh, kemanakan engkau amalkan, kemanakan engkau kerjakan atau salurkan. Kadang-kadang ada ilmu cerdas, pintar, jenius, ilmunya segudang, tapi dipakai untuk membunuh orang. Ada nggak yang begitu? Ada, Bu. Dengar-dengar, mudah-mudahan salah. Kemarin ada orang yang kaya raya, nah dia menciptakan obat atau vaksin. Nah, tapi sebetulnya vaksin itu adalah hasil ilmunya dia supaya dibeli oleh orang lain. Nah, dia ciptakanlah penyakitnya. Dia ciptakan penyakitnya. Atau jangan itu contohnya. Ada orang punya ilmu, dia punya ilmu komputer. Nah, dia ciptakanlah virusnya. Nah, dia ciptakan virusnya, virus komputer. Nah, dia daganglah obatnya. Nah, kemarin yang termasuk menggegerkan sedunia itu karena ilmu kepintarannya dia. Dia jual obatnya, tapi dia ciptakan dulu apanya? Penyakitnya. Itu kan ilmu itu. Bagaimana ilmu bermanfaat atau tidak kepada orang lain. Malah ini membunuh orang, malah merugikan orang, meresahkan orang. Nah, yang diharapkan oleh Rasulullah, ilmu yang bermanfaat memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, ilmu kan sekarang banyak ya, Bu ya. Jadi ciptakan dulu penyakitnya, dia bikin obatnya, supaya apa? Bisnis, supaya dia beli obatnya. Nah, sudah tidak asing yang gitu. Nah, oleh karena itu ilmu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu apapun, bukan hanya ilmu agama. Ibu punya ilmu masak, amalkanlah, Bu. Khususnya kepada putra cucu ya. Ilmu masak belum tentu kalau tidak ada yang mengajari anak cucu bisa masak seperti ibu. Nah, amalkanlah ilmu dunia yang baik-baik kepada anak cucu dan tetangga. Nah, itu akan menjadi sedekah jariah yang mengalir ketika di alam kubur. Insya Allah, Bu, dengan ilmu atau dengan tadi kemampuan ya, harta kita, anmalihi tadi 3 atau 4. Anmalihi sudah belum ya. Anmalihi yang keempat, anmalihi dari harta yang dia punya. Nah, bagaimana supaya harta kita mengalir? Nah, kata Nabi ada 2. Harta kita supaya mengalir itu bahasa Sundanya ngocor, Bu. Ngocor itu yang mengalir ya. Ada yang ngocor, ada yang ngeclak gitu. Kalau ngeclak mah netes, Bu. Ngeclak mah netes. Jadi kalau misalnya kita itu saya maksudnya, ke kenceleng cuma 2.000 gitu ya. Di masjid itu kan kalau bawa uang 10.000, 100.000, 50.000, 2.000, pasti yang ke kenceleng kan yang 2.000 kan. Nah, itu mah bukan ngocor, itu mah ngeclak gitu. Ngocor dengan ngeclak beda, Bu. Nah, yang kita harapkan itu ngocor. Ngocor itu ngalir, Bu. Ngalir mah golontor kata bahasa Sunda mah. Kalau ngeclak mah netes gitu. Tapi lumayan gitu. Netes juga lumayan. Nah, kata Nabi kalau ingin mal kita itu abadi sampai ke alam keabadian ila akhir hayat, ila akhir zaman, lakukan 2 hal.
kata Nabi. Satu, bikin rumah yang dipakai membaca Al-Quran. Nah, siapa saja membaca Al-Quran, bukan keluarga kita aja. Maka sekarang itu berbondong-bondong, berlomba-lomba membuat rumah-rumah tahfidz. Itu karena hadisnya itu. Berbondong-bondong, ada saung kadang-kadang bikin rumah tahfidz pada ngaji. Nah, biarin aja. Orang ngaji di sana, di tempat kita. Nah, jadi amarnya ngalir, kata Nabi itu. Amalnya ngalir. Orang bisa ngaji, dia nyebarkan lagi, wah luar biasa itu. Nah, yang kedua, kalau mal kita, bukan amal, mal kita, harta kita, ingin ngalir, sampai kita sudah di alam kubur sekalipun, sudah terbujur kaku, bikinlah, kata Nabi, ya alul bi'ro, bikinlah sumur. Sumur itu sumur ya, sumur kalau zaman dulu sumur. Bikinlah sumur yang dimanfaatkan oleh tetangga-tetangga sekitar. Jangan hitung-hitungan, itu air saya. Sudah, silahkan. Maka berbondong-bondonglah orang mencari di tempat-tempat yang kesusahan air, dia bikin sumur. Paling modalnya sumur biasa tuh paling 2-3 juta mungkin ya. 3 juta lah, 4 juta mungkin sumur biasa itu. Kecuali sumur bor yang ini mahal. Nah, itu selama-lamanya. Sampai kita sudah lupa sekalipun, air kita yang kita sumbangkan itu mengalir. Bukan lagi ngecelak, Bu. Mengalir. Sampai jauh mengalirnya. Nah, karena orang pakai wudhu, dipakai ibadah, apalagi di masjid ya. Kita bikin sumur di masjid. Wah, sudah. Bukan dalam arti amal kita sudah cukup, tapi sudah punya pegangan. Sudah punya bidadari kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sudah punya wildan yang akan mendampingi. Satu, bikin tempat yang dipakai membaca Al-Quran. Anak-anak tetangga kita, mungkin ini Bapak Syahrial termasuk di sini tempat dipakai ngaji. Nah, mudah-mudahan ini termasuk ya. Tapi bikin tempat misalnya untuk anak-anak mengaji seperti rumah tahfidz, gubuk tahfidz misalnya. Tidak harus pesantren, gubuk tahfidz. Ada 5 orang, ngaji aja orang anak-anak di sana. Wah, itu sudah luar biasa. Yang kedua, sumur. Kalau sekarang cuman sumur itu kurang populer ya, bikin sumur gali itu. Sekarang biasanya sumur bor. Mungkin modalnya paling 2-3 juta atau berapalah gitu. Nah, silahkan pakai. Jangan menghitung, wah ini air saya nanti habis, sumur saya. Justru silahkan. Bikinlah di masjid atau di tempat yang lain. Nah, itulah sumur yang kata Nabi akan mengalir di dalamnya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, 4 yang akan ditanya oleh Allah dari mulai alam barzah sampai ke sana akan selamat. Insya Allah. Mudah-mudahan ini dengan 4 ini ya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ada di ujung tahun ini hadiah dari Allah. Ya, ini saya katakan hadiah karena ini luar biasa. Surat Muhammad ayat 2. Hadiah dari Allah. Apa yang kita lakukan dari waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, dari kekurangan, dosa, kekeliruan, pelarangan dan sebagainya, akan Allah hapuskan dosanya. Nah, siapa yang tidak mau? Nah, akan Allah hapuskan dosanya. Itu satu. Kafaru anhum sayiatihim. Itu janji Allah. Nah, ini hadiah tahun baru ya. Yang kedua, wa aslaha balahum, dan Allah akan perbaiki, atau Allah akan tingkatkan balahum, kehidupan dunianya. Jadi kalau sekarang seperti ini, mudah-mudahan tahun 2004 lebih lagi, lebih berkah lagi. Ini janji Allah, bukan saya yang bilang. Silakan Ibu nanti simak surat Muhammad ayat 2. Nah, ayat yang kedua. Jadi hadiah dari Allah, akan dimaafkan dosa-dosa di tahun lalu, dan akan ditingkatkan oleh Allah di tahun yang akan datang. Ditingkatkan. Di dalam tafsir Jalalain, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat akan diperbaiki oleh Allah. Wa aslaha balahum, kata Allah. Nanti Ibu mungkin bisa disimak ya, baik di HP ataupun di Quran. Wa aslaha balahum. 2 hadiah dari Allah. Dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Syaratnya 3, kata Allah. Bagi orang yang ingin diampuni dosa-dosa di tahun yang lalu dan akan ditingkatkan keberkahannya di tahun yang akan datang.
Syaratnya 3 kata Allah. Alladzina amanu. Boleh nanti yang bawa Quran disimak, dibuka. Alladzina amanu adalah orang yang suka selalu merawat keimanannya. Merawat keimanannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara ya seperti inilah. Ini sedang merawat keimanan. Mencas keimanan. Gimana cas? Bukan hanya apa yang harus dicas, keimanan harus dicas. Jangan sampai keimanan itu bagaikan lobet yang apa namanya tuh yang sampai hilang gitu. Sampai hilang, sampai nol, jangan sampai. Nah, kata Nabi iman itu memang yazidu wa yanqusu, kadang meningkat, kadang-kadang melorot gitu kan. Tapi jangan sampai nol. Jangan sampai nol, susah lagi itu. Orang yang suka merawat keimanannya. Merawat keimanan itu dengan amalan-amalan, dengan meninggalkan maksiat-maksiat. Satu itu. Allah jamin dengan 2 hal tadi, Pak. Yang kedua adalah wa amilus sholihat. Dan yang senantiasa continue dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan ya termasuk ini juga kebaikan. Termasuk misalnya amalan apa saja, baik hablum minan nas atau hablum minallah. Orang yang suka merawat kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan, Allah jamin dengan 2 hal tadi. Dan yang ketiga, kata Allah SWT, wa amanu bima nuzila ala Muhammad, kata Allah. Wa amanu bima unzila ala Muhammad. Dan orang yang suka merawat terhadap nuzila ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Jadi orang yang merawat waktunya untuk bisa sering membaca Al-Quran. Itu dijamin oleh Allah. Ini bukan hadis, apalagi kata saya bukan. Di dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 2. Silakan nanti Ibu simak. Wa amanu bima unzila ala Muhammad wa huwa haqqu mir rabbihim. Nah, maka jawaban Allah, kafaro anhum sayiatihim. Maka akan aku hapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa mudanya, di tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin sholat, belang betong, gitu ya. Belang betong itu bahasa Sunda ya Pak ya? Bahasa Palembangnya apa Pak? Belang-belang, bolong-bolong gitu. Belang betong bahasa Sundanya. Mungkin dulu masa lalu ya, atau masa muda. Nah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan itu. Mungkin ada larangan-larangan yang pernah dilakukan. Mungkin ada menyinggung perasaan kepada ibu, kepada bapak, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, mendidik anak tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Nah, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan itu. Dan Allah akan tingkatkan wa aslaha balahum. Allah tingkatkan lagi keberkahan hidupnya. Mungkin yang kemarin hidupnya gelisah, sekarang ditenangkan, didamaikan. Yang kemarin galau, resah, gelisah, Allah tentramkan. Itu balahum. Kehidupan jiwa mereka Allah tenangkan. Allah perbaiki. Mungkin ekonominya, mungkin banyak sekali lah problem duniawi itu ya. Nah, itu janji Allah. Wa aslaha. Aslaha itu Allah perbaiki. Balahum kehidupan dia. Allah berkehendak bebas. Sesuai dengan izin kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang bisa melaksanakan yang 3 tadi, selamat. Di tahun baru ini mendapatkan reward, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang 2 tadi. Kafaro anhum sayiatihim. Allah hapuskan ya, saya ulang-ulang ini. Allah hapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Siapa yang tidak ingin begitu? Nah, orang tahajud, orang ingin diampura dosa gitu. Nah, dan ampunan itu lebih mahal daripada surga. Lebih awal disebut ampunan di dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, baru wajannah. Sebelum jannah itu magfirah Allah. Siapa yang tidak ingin magfirah Allah? Magfirah Allah disebut oleh Allah sebelum surga, loh Bu. Sebelum surga. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila magfiratin, kepada ampunan Allah. Nah, itulah nomor 1 ampunan. Baru Allah menyebutkan wajannah, dan surgaku. Nah, ampunan ini mahal sekali. Yang kedua tadi, wa aslaha balahum. Allah akan perbaiki kehidupannya. Insya Allah, yakinlah. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Allah tidak akan berdusta, tidak akan bohong dengan janjinya. Yang suka berbohong itu manusia ya. Janji-janji setelah kepilih bohong. Nah, itu manusia di luar negeri tapi. Nah, jadi Indonesia enggak. Indonesia nggak tahu saya. Nah, jadi Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Tinggal kita yakin aja. Tinggal kita yakin. Jadi dua ya hadiah dari Allah untuk tahun baru ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah perkenankan ampunan. Dan kedua Allah perbaiki di tahun 2004 nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kira-kira begitu Bu. Kalau mau pertanya jawab dulu mangga, mau kita muhasabah mangga, tergantung dari Bapak Ibu. Apa mau tanya jawab dulu sebelum muhasabah nanti? Tanya jawab dulu. Mangga silakan. Tanya jawab dulu atau muhasabah dulu. Kita bebas aja. Ini kan waktu Isya panjang ya, Insya Allah. Waktu Isya itu panjang. Dan ada kebolehan disenggangkan waktu Isya itu. Hadisnya sahih Bu. Apalagi dipakai ngaji, itu apalagi dipakai ngaji. Kalau waktu subuh tidak ada istilah nanti aja subuh mah di ini kan tidak ada. Atau waktu maghrib, waktu asar tidak ada. Waktu yang boleh itu isya. Isya itu di samping panjang waktunya juga dibolehkan. Maka kalau atau mungkin lebih ininya supaya masih hangat tanya jawab dulu kan, supaya lebih hangat. Mangga Bunda silahkan. Ya. Mohon maaf, saya agak tertarik yang di belakang sekali tadi. Mungkin saya kurang menangkap yang jelas. Ya. Yang terakhir Pak, yang hadiah dari Allah tadi. Ya Bu, pertanyaannya. Yang saya ingat kan hanya baca Al-Quran. Yang dua lagi itu apa ya? Oh iya. Yang ada 3 itu Bu. Ya. Yang pertama alladzina amanu. Orang-orang yang merawat keimanannya. Jadi merawat keimanan itu bisa dengan 2 hal. Merawat keimanan ya. Merawat itu kalau HP itu dicas terus stabil. Karena iman itu diakui kata Nabi yazidu wa yanqusu. Al iman yazidu wa yanqusu karena iman seseorang itu kadang-kadang meningkat, kadang-kadang ngedrop. Yang penting jangan ngedrop sampai 0 sekali itu. Kalau 0 wah bisa murtad gitu. Atau bisa tidak sholat dan sebagainya. Jangan sampai. Nah, yang merawat keimanan. Yang kedua, wa amilus sholihat. Dan orang-orang yang merawat dirinya dengan amal-amal soleh. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Sekalipun nilainya sedikit. Sodakoh walaupun hanya 5.000, ya itulah 5.000 yang kita bisa. Nah, kalau dulu Lebaran itu sodakoh dari rumah ke rumah gitu ya. Di kampung saya dulu begitu, di Ciamis. Ngirim makanan itu Bu ya. Ini ke sini. Sekarang sudah jarang Ibu. Jarang ya, di kota apalagi sudah jarang. Nah, itu kalau dibudayakan sebenarnya bagus. Nah, cuma sekarang mungkin bisa diganti. Nah, sekarang saling kirim kuota gitu. Nah, Ibu kirim kuota ke ini kuota ini. Nah, kalau nasi, wah ke Palembang terlalu jauh gitu. Nah, kirim kuota aja. Nah, orang tua kita di Palembang misalnya, Ibu perlu kuota, nih 100.000 kan cukup. Nah, syukur bisa mengumrohkan lah ya, syukur bisa mengumrohkan orang tua, itu luar biasa, atau menghajikan. Nah, itu merawat dengan amal soleh. Yang ketiga, merawat waktu kita dengan amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa haqqu mir rabbihim. Baru Allah jawab, kafaro anhum sayatim. Yang kedua, wa aslaha balahum. Ini janji Allah. 2 hadiahnya orang yang sering bisa terakhir yang ketiga itu membaca Al-Qur'an. Jadi rutinkan walaupun hanya 5 menit baca Al-Qur'an, walaupun dari HP atau walaupun sedang dimasak di dapur misalnya, tidak masalah. Sedang masak di dapur mendengarkan Al-Qur'an daripada yang lain-lain mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan pun dapat pahala. Mencintai Al-Qur'an bisa dengan segala cara. 1 bisa dengan sering tadarus. Apakah boleh? Karena saya kan tidak tahu maknanya, tidak masalah.
hadisnya ya, tidak boleh baca kulhu itu. Boleh saja kalau sepanjang sepengetahuan saya. Daripada baca Fatihah, lalu kulhu aja tidak boleh. Dia tidak hafal Al-Quran yang lainnya. Ya harus baca apa lagi dong. Nah, saya sih belum mendengar ya, tidak boleh baca kulhu gitu. Tapi saya kira harus ada variasinya, kira-kira begitulah. Bisa dengan cara, kalau tadi tahfidz Quran, bisa dengan cara menganalisis maknanya, Bu. Sekarang kan banyak Quran per kata ya, Bu ya. Ibu-ibu paling suka itu kalau membaca Al-Quran per kata ya. Sekarang sudah banyak metode menerjemah Al-Quran per kata. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah Rabbil Arab penguasa dan sebagainya. Nah itu menganalisa maknanya supaya dalam sholat itu bisa nambah husu, Pak. Bisa nambah husu setidaknya kalau tahu artinya, insya Allah sedikitnya bisa nambah husu. Sedikitnya ya, bukan dalam arti 100% bakal husu karena tahu artinya belum tentu. Nah, tetapi ada mikiran hutang mau husu gitu. Nah, jadi paling tidak tahu terjemahnya bisa husu, Bu. Insya Allah ya, salah satunya itu. Nah, bisa dengan menggali tafsirnya. Tafsirnya sekarang kan banyak tafsir ya. Ada tafsir Jalalain, tafsir Al-Marogi, Ibnu Katsir, tafsir Sawi, tafsir Idlalil Quran, wah banyak sekali. Sampai ada ratusan tafsir gitu. Di perpustakaan di UIN lengkap. Ini kalau Ibu misalnya ini perlu tafsir, pinjam boleh seminggu, pulangkan lagi gitu. Yang lebih enak sih punya sendiri ya, tafsir apa saja. Di internet, di Google, kalau ingin Ibu buka tafsir, itu di linknya Maktabah Samilah. Maktabah Samilah. Ada dua, Maktabah Samilah, ada Maktabah Waqfiyah. Yang lebih enak dan halal adalah Maktabah Waqfiyah. Kalau Samilah itu belum ada ikrar wakafnya. Kalau waqfiyah itu kan dari kata wakaf ya. Maktabah itu perpustakaan. Kalau Ibu mau menggali tafsir ilmu agama di online atau di internet, itu dari kamus itu, perpustakaan. Kitab apapun ada. Apa yang Ibu inginkan ada, gitu. Pokoknya di sana. Tapi sayangnya kitab ininya Arabnya gundul. Gundul itu tidak ada harakatan gitu. Nah, tapi banyaklah, itu tidak masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi 3 hal yang kita pegang agar Allah kasih hadiah, Allah ampuni dosa-dosamu di masa-masa yang lalu, dan Allah perbaiki kehidupanmu di masa yang akan datang. Bisa disimaklah nanti di Quran, surat Muhammad ayat yang kedua. Muhammad itu surat ke-47 kalau tidak salah ya, surat ke-47. Nah itu bekal dari kita, dari Allah SWT, dan menggembirakan hati kita. Mudah-mudahan di akhir penghujung tahun ini kita mendapatkan keberkahan yang lebih-lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Usia diberkahkan, rezeki diberkahkan, keturunan diberkahkan. Insya Allah. Maka silakan ada yang mau bertanya, mungkin berapa menit dari Bunda, dari Bapak-bapak, enggak silakan. Kan di awal kita membicarakan 4 pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. 4 langkah itu bisa terhapus dengan hadiah dari Allah atau tidak? Ya. Umur, usia. Ya. Usia, misalnya saya umur 60 bisa melaksanakan perintah Allah baru 5 tahun atau 2 tahun gitu. Ya. Tapi dengan kita mengikuti pencerahan tadi, kita membacakan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, persyaratan pertanyaan tadi gugur dengan sendirinya apa tetap? Ya, saya paham. Baik, pertanyaan bagus Pak ini. Ini kalau di kampus S3, pertanyaan S3. Jadi luar biasa. Jadi begini Pak, jangan kata ya. Ini kalau kita lihat ampunan Allah maha luas, melebihi kemurkaannya. Itu ada dalam Al-Quran kan Pak? Ampunan Allah, kasih sayang Allah melebihi
kemurkaannya, kemarahan Allah. Sebetapa Allah marah murka kepada makhluknya, tapi kasih sayang Allah melebihi kasih sayang Allah melebihi daripada kemurkaannya. Itulah Allah Tuhan kita. Nggak tahu Tuhan yang lain bisa nggak seperti itu. Gitu. Nah, kalau mereka mengatakan Tuhannya yang lain ya. Nah, jadi jangan kata seperti itu, Pak. Sekarang orang-orang yang kafir sekalipun, orang yang kafir. Dulu ada kisah, Bapak Ibu pasti sudah hafal semua, namanya Sayyidina Umar, itu dulunya non-muslim. Artinya non-muslim itu ya kafir lah ya bahasa kitanya. Nah, artinya belum mendapatkan syahadat, belum mendapatkan keimanan. Yang seperti Umar bin Khattab saja, itu sampai, ya karena itu sahabat Nabi ya, itu jelas dijamin masuk surga katanya. Nah, tapi paling tidak, kembali kepada pernyataan Allah tadi, ampunan Allah, kasih sayang Allah melebihi kemurkaannya. Jadi ketika zaman dulu mungkin, ya ini mungkin, saya kan tidak tahu, termasuk saya, mungkin ada sholat yang kelewat, ada yang bolong mungkin ya, atau lupa atau bagaimana. Mungkin sholatnya rajin dari kecil juga saya misalnya, atau ibu, rajin saya mah dari kecil juga, mungkin ada yang kurang khusyuk gitu kan. Mungkin ada yang sholatnya atau amalnya ingin dilihat orang gitu kan. Allahnya sudah nomor berapa? Itu kan artinya ria. Nah, hal-hal seperti itu yang musyrik saja, yang kafir saja Allah ampuni. Allah Maha Pengampun. Apalagi yang hanya dosanya ya boleh dikatakan di luar kemusyrikan. Allah ampuni. Kafaro. Kafaro itu kalau bahasa Inggrisnya cover, di cover. Di cover itu ditutup. Ditutup. Kalau orang sudah ditutup, ditutup artinya kalau hukum itu sudah inkrah ya, sudah tidak ada lagi harus digugat-gugat lagi, sudah ada kesalahan, ada memang tidak bisa tidak bisa dilupakan. Memang dia salah, dia berdosa. Tapi kalau sudah ditutup, sudah inkrah, pengadilan sudah memutuskan tidak bisa digugat lagi, sudah. Ini yang mengcover, yang menutup Allah. Kafaro, Allah cover. Kafar anhum sayiatihim, kesalahan-kesalahan dosa-dosa dia Allah akan tutup. Yang kedua tadi ya, waslah balahum, dan Allah tingkatkan kebaikannya. Hanya saja syariat itu memang tetap harus dilakukan. Syariat harus dilakukan. Contoh misalnya, umpamanya seseorang membunuh misalnya. Ya tetap secara hukum Islam misalnya harus kisos. Tapi bisa saja tidak secara luas dikisos. Kalau dia bisa negosiasi dengan keluarganya, dimaafkan keluarganya, tidak harus dikisos. Nah itu bisa dimaafkan. Di hadapan manusia dimaafkan, di hadapan Allah juga dimaafkan. Nah, umpamanya tidak sholat atau berjudi atau berzina misalnya. Nah itu kan ada aturan-aturannya. Selama itu dengan sesama manusia, korupsi misalnya, maling, korupsi itu kan maling ya. Selama dengan manusia sudah beres, maka Allah tetap akan memaafkan. Allah akan memaafkan. Dari ayat itu kafaro, Allah cover. Cover itu Allah tutup. Sudah tidak akan diungkit-ungkit lagi. Karena dia sudah mengcover dengan apa? Dengan amal soleh. Bisa jadi kalaupun mau hitung-hitungan, mau ditimbang-timbang ya hitungan. Bisa jadi ini misalnya amal buruk nih 2 on misalnya, tapi amal baiknya 2 kilo. Bisa jadi berat ke amal soleh, ini jadi berat ke amal soleh. Jadi amal ininya hilang atau hiber gitu ya. Allah tutup lebih berat kepada amal kebaikan. Kan tadi syaratnya 1 merawat keimanan. Merawat keimanan itu dari tahapannya dari mulai tobatan nasuha ya. Tobatan nasuha, kemudian merawat menjaga iman dengan amal-amal soleh. Nah, itu merawat iman dengan tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran, menyesali dan sebagainya. Itu poin pertama, amanu. Yang poin kedua, amilus solihat, sedekah, tahajud, umroh, haji, puasa sunat dan sebagainya.
itu kan memberatkan amal. Bisa jadi amalan buruknya dulu itu yang dulu kelewat sholat misalnya atau apalah gitu ya. Nah, bisa jadi lebih berat amal baiknya. Maka Allah mengatakan kafaro. Allah cover. Allah cover. Sudah aman. Dalam jangka waktu berapa lama? Kalau itu Allah alam ya, itu urusan Allah. Nah, walau alam itu mungkin Kalau urusan. baru seminggu. Tapi begini Pak, kalau dari tadi saya analogikan ya, dari kafir saja, umpamanya si A ini kafir nih, kafir itu tertutup hatinya, makanya disebut kafir, cover ya, tercover hatinya. Itu bersahadat, lalu dia mati. Nah, paling tidak dia masuk surga, hanya waktunya kapan, wallahu a'lam. Hanya waktunya kapan Allah. Tapi dia sudah ada tiket surga. Berarti timbangan tetap berlaku. Iya, tapi kan tiket masuk surga sudah ini. Tapi kapan nggak tahu. Tapi timbangan dulu. Nah, kalau misalnya dia sudah melakukan amal-amal soleh aja, ya berapapun ya, itu sudah ada pemberat timbangan lah. Kalau menurut saya ya, sudah ada pemberat timbangan. Tapi umpamanya baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati. Nah, itu baru punya tiket surga, gitu. Nah, tiket surga. Nah, insya Allah. Tapi kita husnudon dan berbaik sangka, yakin kepada Allah dengan ayat tadi kafaro anhum sayiatin. Cuma kan tadi syaratnya memang ada 3 ya dari Qur'annya. 1 merawat keimanan, 2 menumpuk mengcover dengan amal-amal soleh, yang ketiga menjadi bahasa saya ya, pecinta Al-Qur'an itu aja. Pokoknya cintai Al-Qur'an dengan segala cara kita. Mau dengan ahli tadarus, mau jadi hafid Quran, mau jadi analisis Al-Quran, mau jadi penyumbang Al-Quran. Misalnya ada pesantren butuh Al-Quran, soklah kita bisa ya ke pesantren nyumbang Quran 10 eksemplar atau 100 atau 1000. Nah, itu pecinta Al-Quran. Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak ada lagi ya. Ini Ustaz, Oh, iya, saya kebuka aja deh. Kewajiban sebagai umat Muslim yang mempunyai harta, karena umroh dan haji yang diwajibkan haji atau umroh. Haji. Nah, berarti intinya kan untuk haji sendiri kan susah. Ya. Harus melalui berapa tahun ya, bukan hanya lagi intinya. Ya, gitu. waktunya tapi, juga. Kita naik hajinya lama, dia umroh. Sebenarnya umrahnya itu menjadi suatu amalan atau sebagai apa ya? Pengganti. Bukan pengganti sebenarnya. Apa Jadi intinya itu pemberat sebenarnya. Kalau pemberat saya yakin. Kalau pemberat saya yakin. Kalau pengganti Allah alam ya. Nih dia punya uang yang melebihi. Ya. Kan haji untuk haji kan, iya ya kan? Untuk haji kan dia punya uang lebih sebenarnya. Ya. Tapi dia memilih umroh. Oh gitu. Nah, ini kan kajian itu sebenarnya. Yang sebenarnya kan oleh Allah wajibnya haji kan, bukan umrohnya. Ya. Itu yang sebenarnya aku pengen tahu itu itunya. Apa karena dia yang lebih udah karena dia waktunya lama, hajinya nunggu lama, dia mau umroh aja cepat. Ya. Yang sebenarnya kewajibannya dulu atau umrohnya dulu. Nah, itu kembali kepada syarat haji, Pak. Haji kan ada syaratnya. Enggak, ini aku anggap. Ini kan kalau umroh kan berarti kan udah punya syarat nih. Betul. Ya kan, membuka ke. Saya paham. Yang dimaksud syarat oleh Bapak itu kan punya ongkos kan? Ya, bukan maunya. Ini kan kalau umroh sebenarnya terbuka nih. Ya. Tapi ini masih ada ganjelan. Ya kan, dia pengen haji itu sebenarnya kan cukup dengan betul. Ya kan? Biaya yang tinggi pun dia bisa. Ya. Kenapa dia harus milih umroh? Nah, itu yang saya pengen tanyakan ya, situ. Betul. Yang saya maksud begini, saya paham, Pak. Jadi banyak memang banyak, Pak. Saya mengalami itu di beberapa tempat jamaah saya, termasuk di tempat saya, Pak RW saya di sana malah milih umroh, konsultasi dengan saya. Saya izinkan istilahnya, udah nggak apa umroh aja, Pak. Nah, karena sebetulnya dia belum mampu, bukan soal uang. Belum mampunya apa? Dia belum mampu. Kalau haji itu kan istiqoah maksudnya mampu ya. Mampu itu bukan dalam arti uang saja, tapi juga waktunya. Waktunya beliau sudah sepuh. Nah, diperkirakan untuk menunggu 30 tahun lagi, umpamanya 20 tahun lah.
20 tahun sampai berangkat haji. Nah, di Bandung itu kan lama, Pak. Bu. Nah, kalau bahasa kitanya keumuran nggak? Nah, keumuran nggak? Nah, belum tentu keumuran. Gitu. Maka kalaupun misalnya sudah ada uang, artinya bekal ya, bekal finansial. Nah, umur belum tentu. Belum tentu istiqomah. Nah, atau paling tidak kesehatan belum tentu. Sekarang Pak Haji Koko namanya, disebut Pak Haji padahal belum haji. Nah, ini di masyarakat aja Pak Haji, Pak Haji. Nah, itu umurnya sudah sepuh. Kalau ditambah 20 tahun, Pak, ya usia di Indonesia paling 90 tahun atau 100 jarang lah. Itu sekarang sudah sepuh. Ditambah umurnya nunggu 20 tahun belum tentu. Nah, maka saran saya sudah aja umroh. Nanti toh kalaupun Allah mengizinkan umpamanya pada waktunya Bapak masih ada usia, uangnya ada, ya haji juga nggak apa-apa. Nah, jadi umroh itu boleh dikatakan kalau pemberat amal, saya pastikan yakin itu bisa menjadi pemberat amal. Hanya untuk pengganti saya ijtihad. Daripada nanti umur tidak kesampaian, maka umroh akan menjadi sebagai apa namanya? Ya pemberat amal lah paling tidak. Lebih baik ambil daripada tidak sama sekali. Sama sekali. Ya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Itu yang benar. Yang saya maksud, dia punya uang lebih. Dia bisa haji pada tahun itu juga. Ya, tapi mau ambil umroh. Mengambil umroh, itu yang saya maksudkan. Bukan yang itu. Kali Oh, itu iya. masalah usia ya. Iya. Benar. Ini dia punya mampu. Misalnya ada tiket ONH plus haji yang hampir 300 juta Iya. atau 500 juta gitu. Iya. Dia ngambil umroh. Tapi tidak ada masalah yang lain. Nggak ada masalah yang lain. Hanya itu aja. Aku pengen tanya itu. Itu mah harusnya haji, Pak. Harusnya haji kalau begitu kasusnya ya. Tergantung hidayah. Kalau dikasih hidayah mau haji, dia ke haji ke Ya betul. Kalau hidayah memang kan urusan Hidayah Allah. masing-masing. Tapi ini maksud Bapak mungkin syariatnya, Iya. kewajibannya. Kewajibannya untuk haji. Kalau Iya, sudah harusnya gitu. istitoah. haji lebih susah daripada umroh, minggu umroh. Nah, itu yang salah. Itu yang Nah, dibilangin tadi. Kalau susah, saya kira haji itu malah orang Paling mengatakan bisa lebih nikmat, lebih nikmat Pak haji. Itu menurut orang, menurut dia waktunya. Oh, waktunya lama gitu. Itu kan enggak juga. Haji sekarang Haji 40 ya. 14 hari atau 2 minggu. Itu mah haji awalnya itu plus kan? Haji plus. Iya kan itu kan itu maksudnya. Oh, ya. Sama-sama kan. Kalau haji biasa sekitar 40 Iya benar, hari. itu kan usia nantinya. Ini kan dia mampu dengan Ya. finansial, dengan kemampuan. Dan kalau memang memungkinkan itu untuk haji, memang secara fikih wajibnya haji. haji kan. Wajibnya haji. Kalau umroh itu Bagi orang dan di tidak haji juga mampu, ada ya. umroh kan? Iya sebetulnya. benar. Di haji juga. Itu yang saya maksudkan itu sebenarnya. Ya kalau melihat fikih memang wajibnya haji. Haji. Itulah haji kau nih. Insya Allah yang penting ada Niatnya dulu. Ya. Jangan sekali-kali nanti jangan sampai seperti saya, ini hanya contoh tadi ya. Aduh saya ragu gitu ya, ragu pada diri sendiri. Nah, ternyata ditampar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sebulan, tidak 1 bulan itu. Saya ini Ditunjukkan sama Allah. ditunjukkan ya, ini istilah saya ditampar itu saya malu gitu. Nah, dibuktikan oleh Allah. Tidak sampai 1 bulan. Nah, jadi yakinlah semahal apapun kalau dianggap mahal ya. Yang penting uangnya ada kan? Yang penting uangnya ada. Ya apakah hadiah atau ada bonus, ada gaji atau apa gitu. Ya, itu kan urusan Allah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini luar biasa sekali. Ya, pertemuan berkualitas dan mahal sekali menurut saya. 1 tahun sekali bisa kumpul seperti ini. Mudah-mudahan terus Pak Sahrial ya dijaga ini. Tidak semua bisa. Gitu. Alhamdulillah. Yang tadi udah kita doakan ya, yang mendahului kita sudah insya Allah lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu pun terus gitu. Karena doa tidak ada batasnya, tidak ada jaraknya, tidak ada minusnya. Kapanpun, berapa sering pun lebih bagus lagi. Khususnya kepada kedua orang tua yang inikan kita lah, yang menjadikan kita seperti ini tuh orang tua. Tidak ada yang lain. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Beruntung Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini. Ini Ustadz, satu lagi. Kehusukan dalam melaksanakan sholat. Kita kepikiran selalu
untuk ke arah sana, memang kita harus mengerti ayatnya untuk. Tapi kadang-kadang kita kan selalu hilaf. Nah, untuk mengarahkan ke sana, hati menyatu dengan Allah, apa yang diperlukan atau resep apalah itu. Baik. Sebenarnya ada dalam surah Al-Baqarah ya, kata Allah sendiri, sholat khusyuk itu berat. Sholat khusyuk itu berat. Innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Illa alal khosyiin. Nah, sholat itu berat. Maksudnya sholat yang khusyuk. Nah, kalau sholat asal-asalan ini tidak berat. Bisa lah. Apalagi subuh cuma 2 rakaat. Nah, illa alal khosyiin. Tapi kecuali orang yang khusyuk. Nah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu ayat selanjutnya kan begitu ya Pak ya. Alladzina yankudu di sana artinya orang-orang yang meyakini. Alia yadunnuna di sana meyakini, bukan don dalam arti menyangka, tapi meyakini. Nah, yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu itu lakia, lako, berjumpa dengan Allah. Nah, jadi metodologi yang saya sebut ya, ini sebuah metodologi atau cara. Ya. Kalau bertemu dengan Allah yang sesungguh-sungguhnya, itu konteksnya lain lah ya, konteksnya lain. Bertemu dengan Allah yang sesungguh-sungguhnya. Tapi paling tidak menjadi cara, menjadi pendekat gitu. Kalau melihat ayat itu, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi tidak akan berat kecuali orang-orang yang akan bertemu dengan Allah SWT, mulaku, lakia, liko, gitu. Liko itu bertemu, nah, bertatapan dan sebagainya. Wanaum ilahi rojiun kalau tidak salah ya. Nah, dan orang-orang yang kembali kepada Allah, maksudnya jiwa hati, kolbunya. Nah, saya mengambil sebuah pendekatan yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah. Paling tidak ini metodologi ya Bu ya, untuk mendekatkan aja supaya lebih bisa khusyuk. Nah, saya pribadi suka berpikir dalam hati. Kalau mau sholat ingin khusyuk, maka pikirkanlah bahwa ini walaupun mudah-mudahan sholat yang terakhir. Insya Allah Pak, saya beberapa kali dengan menggunakan metode itu minimal tidak malaweng. Kalau bahasa Sunda teh malaweng. Malaweng itu apa ya, Pak? Malaweng itu melamun. Nah, jadi yakini atau dalam arti pikirkan dalam hati, jangan-jangan sholat saya ini adalah yang terakhir. Nanti sholat subuh saya, yang mudah-mudahan panjang usia gitu ya, tidak ketemu lagi dengan dalam arti sholat lagi, ketemu dengan Allah. Nah, wa anahum ilaihi raji'un, dan mereka meyakini sedang muajahah. Raji'un itu artinya ya sedang berkomunikasi kembali dengan Allah. Nah, seyakin-yakinnya bahwa saya ini sedang komunikasi bukan dengan Pak Camat, bukan dengan Pak Lurah. Dengan Pak Lurah aja kita serius ya, dengan Pak Camat. Ini dengan Allah. Bagaimana kita malaweng? Coba kalau saya yang dihadapi saya Pak Jokowi misalnya, saya ngomong malaweng aja ke sana kemari, marah nggak kira-kira? Nah, saya yakin Presiden marah. Nah, ini dengan Allah malaweng gitu, malaweng. Kira-kira bagaimana sholat kita? Wallahu alam Allah marah tidaknya ya. Tapi sholat kita
detik depan. Nah, detik misalnya ya, mudah-mudahan kita panjang usia. Setelah sholat isya nanti saya tidak akan bisa sholat subuh. Kan kita tidak ada yang tahu. Ya, ajal itu nggak bisa diterka. Ya. Nah, gitu. Masalah gini, kalau kita boleh nggak ya, seperti sholat, baca Al-Fatihah gitu ya, kita udah tahu maknanya, tapi kita tidak artikan satu persatu. Hanya bisa Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah tahu tuh maknanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih. Apakah disebutkan sesuatu? Memang kalau disebutkan sesuatu secara sinkron dengan ucapan dan arti itu sangat-sangat khusyuk gitu ya. Tapi kadang-kadang ya itu lewat gitu. Ya sepintas itu. Tahu aja. Iya karena berdua, iya karena saya meminta, memuja dan saya meminta. Hanya Ya. gitu, tapi tidak terlalu Tidak detail. Ya. Tidak terlalu apa? Ditekunin gitu, Ya. tidak terkonsumsi. Saya kira sepanjang itu tujuan kita menjadi khusyuk, saya kira itu kan sudah cukup. Dengan misalnya Bismillahirrahmanirrahim sepintas, Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, itu sudah cukup. Maksudnya tidak terlalu detail gitu ya. Mungkin maksud Bapak tidak terlalu detail gitu. Kalau dihusukin kan, baca itu sama disinkronkan dengan arti, mungkin setan-setan tidak akan menghampirin. Ya, karena pikiran fokus. Setan itu menghampiri apabila kita sedetik aja kosong, dia masuk. Nah itu. Ya sepanjang tujuan kita tercapai dalam arti mencapai kehusuan, saya kira itu sudah cukup. Ditambah lagi nanti dengan adanya tadi prinsip bahwa sholat ini bisa jadi yang terakhir dan kita sedang menghadap Allah, diawasi Allah dan sebagainya, insya Allah. Itu kalau saya sudah bisa mencapai kehusuan setidak-tidaknya gitu. Dan juga saya tuh pernah dengar ya, sholat itu bisa dinilai apakah kita dapat 80%, ke 50%, ke 30%. Maksudnya dinilai siapa Pak? Allah. Ya Allah pasti. Allah pasti Allah menilai. Ini sholat hanya artinya kualitas manusia pasti Pak. Untuk mendapatkan 100% itu ya mungkin benar-benar dari awal sampai akhir fokus, khusyuk ya. Tidak terpikir dunia lain. Jelas yang tadi kalau Allah, saya kira manusia tidak bisa ya menilai seperti itu. Nah, tapi kalau Allah yang menilai